Alhamdulillahirabbil alamin arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ikhwat iman rahimakumullah. Alhamdulillah pada sore ini kita dapat berjumpa lagi dalam acara takjil yang diselenggarakan oleh PT Persis Ketapang. Dan pada sore ini saya akan mengambil tema berniaga dengan Allah. Berniaga atau jual beli sebuah aktivitas yang tidak dipisahkan dalam kehidupan manusia. Apalagi orang yang berprofesi sebagai pedagang. Kita pun yang bukan pedagang selalu melaksanakan transaksi jual beli selaku pembeli. Jual beli atau berniaga dalam bahasa Al-Quran disebut al-bai', asyira' atau al-tijarah. Yang menarik dari ketiga istilah tersebut bukan hanya digunakan untuk berdagang barang atau jual beli barang saja. Tapi dalam beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala membahasakan komitmen keimanan dengan bahasa perdagangan. Seperti dalam Al-Quran surat As-Saff ayat 10-11 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu hal adulukum ala tijaratin tunjikum min adabi alim tu'minuna billah wa rusulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dalikum khairakum in kuntum ta'lamun. Hei orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan dari adab Allah yang sangat berat? Yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan kamu berjihad dengan hartamu dan jiwamu. Itu yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ikhwatiman rahimakumullah. Dalam bayangan kebanyakan manusia, hidup beragama itu tidak menyenangkan. Banyak aturannya, banyak itu, banyak ini, jangan itu, jangan ini. Seolah-olah agama itu mengekang dan tidak menguntungkan. Itu bayangan orang-orang kebanyakan seperti itu. Tapi dalam ayat di atas, ini seolah-olah Allah mengajak kita untuk memandang agama dengan perspektif perdagangan dan logika berbisnis. Senantiasa berbicara tentang untung dan rugi. Jika kita menjalankan keimanan, apakah untung atau rugi? Mari kita renungkan. Apa keuntungan yang kita dapatkan dari perniagaan ini? Menurut ayat yang tadi disebutkan. Keuntungannya itu menyelamatkan diri dari adab Allah yang sangat pedih. Maupun muhalafahnya itu adalah jannah, masuk surga. Lalu apa harga yang harus kita bayar? Atau modal yang harus kita keluarkan? Ya, modal yang harus kita keluarkan itu kamu beriman kepada Allah
dan Rasulnya, serta berjihad atau berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwa. Iwat iman rahimahullah. Berjihad kepada Allah atau berjihad di jalan Allah atau beriman kepada Allah dan Rasulnya serta berjihad di dalam agama Allah. Pada prakteknya itu menjalankan syariat Allah, melaksanakan perintahnya, dan menjauhkan larangannya. Itu pada pokoknya. Jadi yang disebut minu billah wa rusuli wa tujahiluna fisabilillah bi amwalikum wa anfusikum itu adalah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ternyata kalau kita pikirkan atau kita renungkan, itu tidak seberat yang dibayangkan. Coba kita hitung-hitung. Sholat, kita diperintah sholat sehari semalam 5 waktu atau 5 kali. Kalau dihitung dengan waktu paling 30 menit atau paling banter paling banyak 1 jam. Sedangkan waktu yang disediakan Allah itu sehari semalam 24 jam. Dari 24 jam itu 1 jam kita gunakan untuk beribadah, untuk bersolat, ibadah sholat. Di mana beratnya? Atau saum. Saum yang sedang kita jalani. Saum di bulan Ramadan. Itu saum yang merupakan kewajiban bagi umat-umat yang beriman atau orang-orang yang beriman. Itu hanya 1 bulan. Dalam 1 tahun. 1 tahun 12 bulan. Dengan kita wajib saum hanya 1 bulan. Dan 1 bulan itu tidak terus-terusan. Sehari semalam kita saum. Ada waktu-waktunya buka. Saum itu dimulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kalau dihitung jam, dalam 1 hari 12 jam kita melaksanakan saum. Kalau keimanan kita kuat, tidak berat sebenarnya. Zakat umpamanya. Yang harta yang kita miliki, dari harta yang kita miliki, itu hanya 2,5%. Banyaknya yang kita makan, kita gunakan. Jadi tidak berat sebenarnya perintah Allah itu. Itu yang disebut tu'minu billah wa rusulihi wa tujahidu fisabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Tidak begitu berat kalau keimanan kita kuat. Dan agama tidak melarang dari seseorang untuk untuk kesenangan dunia gitu. Asal sesuai dengan yang diperintahkan Allah atau tidak melanggar aturan Allah gitu. Jadi agama tidak melarang kita mengambil kesenangan di dunia ini. Tidak ada larangan asal tidak melanggar syariat, tidak melanggar aturan Allah. Iman Allah. Dan kalau kita mau hitung-hitung dengan Allah, hitung-hitung dengan Allah. Sebenarnya kenikmatan yang kita terima di dunia saja, kalau ditebus dengan amalan kita, ibadah kita, jauh. Tidak akan cukup sebenarnya. Contoh sajalah. Kita hari malam menghirup udara. Membutuhkan oksigen, udara yang bersih. Kalau kita harus membeli, oksigen itu berapa sehari semalam yang harus kita keluarkan. Tapi dengan kasih sayang Allah, Allah memberikan dengan gratis. Jadi kalau dihitung-hitung, sebenarnya ibadah-ibadah yang kita laksanakan tidak mencukupi untuk merasakan kenikmatan atau kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Malah jelas kita pernah tahu. Seandainya kita mau menghitung nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, tidak akan bisa menghitung. Wa in ta'udu nikmatallah la tusuha. Apabila kalian mau menghitung nikmat yang diberikan oleh Allah kepada
kalian ratu suha, tidak akan itu. Nah, maka oleh karena itu, mari kita renungkan. Apakah kita mau berjuang untuk melaksanakan perintah Allah, atau kita hanya mengikuti hawa nafsu, mengikuti ajakan syaitan? Padahal sudah jelas Allah akan memberikan kita pahala yang sangat besar, memberikan imbalan kepada kita baik dunia maupun akhirat nanti. Dan mudah-mudahan yang saya sampaikan sore ini dapat menjadi tadzkirah bagi kita semua. Dan ingatlah bahwa berniaga dengan Allah itu sangat besar keuntungannya, yaitu diangkatnya dari adab Allah atau masuk surga Allah. Allahu yaqudu bi'aidina illa ma fi khairil Islam wal muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.